Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dan sahabat-sahabatku sekalian, pada video sebelumnya saya telah mengemukakan pendapat saya tentang ketidaksetujuan saya terhadap pendapat yang melarang perkawinan beda agama, atau saya berpendapat bahwa perkawinan beda agama yaitu sebuah perkawinan yang dilakukan oleh antar umat agama. Dalam pendapat saya, pandangan saya adalah sesuatu yang diperbolehkan. Dalil argumentasi tentang larangan perkawinan beda agama menurut saya pribadi itu lemah, baik itu adalah dalil argumentasi teologis maupun dalil argumentasi sosiologis. Dalil yang digunakan oleh orang yang berpendapat melarang perkawinan beda agama, sebagaimana saya sebutkan pada video sebelumnya, adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 yang menurut saya tidak cukup kuat untuk mendukung larangan perkawinan beda agama. Ayat tersebut selain telah ditakhsis dengan ayat yang lain, yaitu ayat 5 di dalam Quran Surat Al-Maidah yang mengecualikan ahlul kitab, juga ayat tersebut berlaku ayat 221 di dalam Quran Surat Al-Baqarah itu adalah ayat yang umum. Ayat yang umum itu artinya tidak boleh dia diamalkan terkecuali dia tidak ada pentakhsis. Karena dia sudah ada pentakhsis, yaitu ayat 5 Quran Surat Al-Maidah, maka secara otomatis Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 itu tidak berlaku secara umum. Yang kedua, menurut pendapat Rashid Ridho dan kemudian diikuti atau diamini oleh seorang ulama berkebangsaan Indonesia dari Padang Panjang Tawalib bernama Abdullah Hamid Hakim di dalam bukunya Al-Mu'in Al-Mubin, bahwa terminologi kafir dan musyrik di dalam ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 itu hanya berlaku untuk orang Arab. Artinya berlaku dalam konteks tertentu. Dan yang ketiga, kenapa saya mengatakan dalil argumentasi secara teologis ini lemah, ayat ini sababun nuzul atau faktor turunnya adalah pandangan para sahabat yang menganggap sebagai sebuah kerendahan diri, sebagai sebuah kehinaan ketika melakukan perkawinan, ikatan perkawinan, atau ketika melakukan atau ketika mengawini seorang budak. Pertanyaannya, kenapa sababun nuzul ini, faktor turunnya, sababun nuzulnya tidak pandangan masyarakat Arab atau sahabat tentang rendahnya atau hinanya menikahi seorang perempuan merdeka namun dia bukan muslim. Tapi pandangannya atau sababun nuzulnya adalah menikahi pandangan masyarakat Arab pada waktu itu, sahabat, memandang hinanya pernikahan dengan seorang budak. Sehingga tidak disebutkan secara spesifik bagaimana ketika menikahi seseorang yang dia sebetulnya adalah perempuan yang merdeka, bukan budak, namun dia adalah seorang yang bukan muslim. Tetapi malah disebutkan adalah seorang budak. Orang boleh saja berpendapat itu sababun nuzul, artinya ada sebab khusus, tetapi berlaku kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab.
Keberlakuan kaidah ini adalah salah satu terobosan yang dilakukan oleh para ulama, beranggapan bahwa hukum Islam itu sedemikian rupa merupakan sebuah rumusan hukum yang dapat menjawab semua pertanyaan, semua permasalahan dengan kontekstualisasi. Tetapi pada akhirnya dalam kasus ini khususnya, dan tidak juga berlaku secara umum, kaidah tersebut juga tidak bisa dipakai secara menyeluruh. Oleh karena itu, dalil argumentasi teologis perkawinan beda agama itu tidak cukup kuat untuk mendukung larangan perkawinan beda agama. Secara sosiologis kita melihat bahwa hubungan antar agama dan antar umat agama pada periode awal itu tidak baik-baik saja. Artinya terdapat ketegangan, terdapat kecurigaan. Oleh sebab itu misalkan terdapat ketentuan-ketentuan hukum, misalnya seperti larangan untuk keluar dari Islam pasca dia memeluk Islam, lain sebagainya. Ini adalah salah satu hal yang sebetulnya secara sosiologis kita dapat pahami bahwa pada waktu itu kenapa Islam di dalam konteks hukum melarang orang keluar dari Islam, secara sosiologis memang pemeluk Islam itu sedikit, sehingga dilarang orang untuk keluar dari Islam pasca dia memeluk Islam. Dan ketegangan-ketegangan inilah yang sebetulnya melahirkan larangan-larangan hukum, di dalam arti bahwa pada periode Islam awal hubungan antar agama itu meruncing atau tidak baik-baik saja atau penuh kecurigaan. Itu sebabnya misalnya di dalam waris antar agama tidak diperbolehkan. Misalkan ada hadis yang melarang waris antar umat agama tidak dilarang. Karena apa? Karena konteksnya pada waktu itu adalah ketegangan antar kelompok, antar agama, antar umat agama, bahkan agama sendiri. Jangan sampai properti, harta kekayaan yang dimiliki oleh Islam sebagai sebuah senjata, sebagai sebuah kekuatan untuk menyebarkan Islam ini jatuh kepada tangan yang non-Islam, yang cenderung, yang notabene mereka adalah objek daripada ekspansi Islam, objek daripada atau sasaran daripada dakwah Islam. Jangan sampai. Jadi memang sejak awal ini secara sosiologis itu hubungan antar umat agama dan agama sendiri pada periode awal ini memang penuh ketegangan, kecurigaan, dan keruncingan. Sehingga hubungan-hubungan, apalagi hubungan yang bersifat hukum, bahkan perkawanan dengan orang yang dikatakanlah adalah bagian daripada musuh Islam pada waktu itu, atau misalkan disebut dengan kafir, itu tidak diperbolehkan. Mengapa demikian? Karena kita melihat di situ ada ketegangan-ketegangan dan keruncingan-keruncingan, kecurigaan-kecurigaan. Sehingga menjadi maklum bahwa menurut Rashid Ridho yang dikehendaki di dalam kafir atau musyrik di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221 itu adalah seseorang yang dikatakan sebagai musyrik atau kafir pada waktu itu. Nah, sekarang berlakulah misalkan ahlul kitab sebagai pengecualian. Orang yang berpendapat tetap melarang perkawinan beda agama, mereka berpendapat bahwa ahlul kitab pada saat ini tidaklah sama dengan ahlul kitab yang dulu ada. Menurut Rashid Ridho, bahkan pendapat yang paling mendasar dan paling radikal, paling ekstrim dari Rashid Ridho dan diikuti oleh beberapa cendekiawan muslim, bahwa pemeluk agama tertentu selama dia memegang teguh prinsip-prinsip kitab sucinya, dia adalah seorang muslim, dia adalah seorang ahlul kitab, mohon maaf. Artinya dia diperbolehkan untuk dikawini. Itu dalil argumentasi secara sosiologis. Nah, sekarang kita kaitkan dengan konteks Indonesia. Di Indonesia sekarang
tidak ada yang namanya nomenklatur atau dikotomi pembagian umat beragama ke dalam beberapa kelompok ya secara negara ya dalam konsep bernegara. Dan keroncingan, ketegangan antar umat agama khususnya di Indonesia itu tidak ada. Artinya umat satu dengan umat yang lain, antar umat beragama itu saling harmoni, hidup rukun, damai, tentram. Tidak ada masalah. Sehingga yang tadinya adalah larangan beda agama ini adalah menguat karena ada ketegangan antar umat beragama, antar kelompok agama, antar agama itu sendiri. Di Indonesia hal itu tidak berlaku. Selain itu, keniscayaan, keragaman, heterogenitas bangsa Indonesia ke dalam berbagai macam ras, agama, kepercayaan ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa dihindarkan. Jadi secara teologis, secara sosiologis, bahkan secara filosofis, larangan perkawinan beda agama itu dalam perspektif saya itu sudah tidak kuat. Dalil-dalilnya secara teologis, sosiologis, bahkan filosofis. Bahkan ketika dikaitkan dengan konsep dan konteks Indonesia saat ini. Di Indonesia, perkawinan beda agama itu meskipun tidak bisa dilakukan karena ada pandangan yang kuat tentang larangan perkawinan beda agama, tetapi tidak mutlak dilarang. Artinya ada cara tertentu yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk menempuh ikatan perkawinan yang dilakukan oleh umat antar agama. Misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2006 ya, sebagaimana telah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Di dalam pasal 35, perkawinan beda agama itu bisa dicatatkan terlebih dahulu melalui penetapan pengadilan. Jadi kalau ada orang melakukan sebuah perkawinan beda agama di Indonesia, dia bisa dicatatkan dengan terlebih dahulu dimohonkan kepada pengadilan negeri untuk diperintahkan dicatatkan. Ketika sudah ada putusan yang mengabulkan permohonan tersebut, maka secara otomatis perkawinan tersebut harus dan bisa dicatatkan di Dukcapil ya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, sebetulnya sebetulnya ini salah satu cara ya yang saat ini bisa ditempuh oleh orang yang sedang melakukan perkawinan beda agama. Mengapa? Karena berdasarkan penuturan Profesor Zudan ya, bahwa sebetulnya Profesor Zudan ini, kalau nggak salah beliau adalah Dirjen Diktinya, mengatakan bahwa sebetulnya perkawinan beda agama itu ketika dia menyurati Mahkamah Agung sebetulnya tidak bisa dilakukan, tidak bisa dicatatkan terkecuali salah satu pasangan menundukkan diri kepada agama pasangan yang lain. Nah, jadi misalkan ada orang menikah antara Islam dan Kristen, maka ini tidak bisa dilakukan terkecuali salah satunya menundukkan kepada agama yang lain. Nah, menundukkan inilah yang sebetulnya menimbulkan multitafsir dan sekarang belum ada jawabannya dari Mahkamah Agung. Oleh karena itu cara ini tidak bisa ditempuh. Cara lain yang bisa ditempuh adalah memohon kepada pengadilan negeri agar perkawinan yang dilakukan oleh orang ini dicatatkan di pengadilan. Oleh karena itu, secara yuridis ya, secara hukum, perkawinan beda agama di Indonesia ini diakui keberadaannya atau bisa disebut dia disahkan ya. Karena agama negara itu harus bijak di dalam menyikapi persoalan-persoalan. Dia tidak bisa memutuskan sesuatu hanya berdasarkan norma hukum satu agama.
gitu. Apalagi ini masalah perkawinan. Ketertarikan kita kepada seseorang itu tidak bisa dibendung, tidak bisa ditahan hanya karena berbeda agama. Saya pernah menyukai misalkan seseorang. Itu ketertarikan saya kepada seseorang itu bisa karena berbagai macam hal. Menurut orang lain, kamu ngapain suka sama dia? Orang dia nggak cantik. Tapi menurut saya dia cantik. Artinya ketertarikan kita terhadap seseorang itu tidak bisa diukur dengan agama, dengan relativitas cantik dan tidaknya, baik dan tidaknya. Karena itu ketertarikan seseorang. Itu sebabnya menurut saya pribadi, perkawinan beda agama tidak cukup kuat untuk dilarang, baik dari perspektif teologis, Al-Quran dan hadis, maupun dari aspek sosiologis dan filosofis. Karena apa? Karena konteks saat ini tidaklah sama dengan konteks dulu. Itu pendapat saya mengenai perkawinan beda agama. Teman-teman sekalian yang memiliki pandangan yang berbeda dengan saya hormati dan mari kita berdiskusi tentang ini. Saya memiliki argumentasi dan Anda juga memiliki argumentasi. Saya punya perspektif sendiri dan teman-teman juga memiliki perspektif sendiri. Bagi teman-teman yang memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda dengan saya, silahkan. Saya tidak akan pernah menghujat, apalagi menghukumi kafir lain sebagainya. Beberapa bulan yang lalu saya disebutkan begini. Saya pernah mengomentari satu postingan Instagram di di akun detik.com. Ada orang yang begini, saya bilang, mereka bilang begini, kamu ini ngaco katanya ngomongnya. Orang itu sudah jelas kok di dalam perkawinan beda agama dilarang di dalam Al-Quran. Loh, saya ini baca tafsir. Saya ini baca kaidah-kaidah fikih. Saya ini belajar usul fikih, belajar tentang hukum positif dan belajar hukum yang lain. Di mana saya analisis, memang menurut pribadi saya tidak cukup kuat dalilnya untuk melarang ini menurut saya. Saya juga berdasarkan Al-Quran berpendapatnya begitu. Kamu berpendapat larangan itu berdasarkan Quran. Saya juga berdasarkan kepada Al-Quran, kepada berdasarkan hadis, kepada berdasarkan kaidah fikih dan usul fikih. Jadi jangan seolah-olah Al-Quran itu kan tafsir kamu gitu loh. Larangan beda agama itu kan tafsir kamu. Tafsir saya berbeda. Memang saya pernah mengatakan bahwa antara iya dan tidak. Perkawinan beda agama itu menurut saya diperbolehkan untuk saat ini. Karena terminologi kafir yang dulu tidak sama dan yang lain dan alasan-alasan yang lain. Tetapi juga saya juga berpendapat bahwa perkawinan beda agama dilarang untuk waktu itu. Kenapa? Karena jelas Al-Qur'annya, karena jelas dalilnya. Begitu. Kamu berpendapat atas nama Al-Quran, saya juga berpendapat atas nama Al-Quran. Tidak ada yang benar, tidak ada yang bisa menghukumi siapa pendapat yang paling benar. Karena ini adalah ranah tafsir. Yang dibenarkan atau setidaknya yang mendekati benar adalah orang-orang yang mendasarkan pemikiran-pemikirannya atau tafsir-tafsirnya kepada ilmu-ilmu yang lain. Didukung dengan berbagai macam penafsiran dan didukung dengan berbagai macam kontekstualisasi dan pendapat para ahli. Anda boleh berbeda pendapat, saya juga boleh berbeda pendapat. Yang tidak boleh adalah memonopoli satu tafsir seolah-olah itu adalah tafsir Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menafsirkan satu ayat kemudian kita mendeklarasikan bahwa ini loh yang paling benar, seolah-olah itulah pendapat Tuhan. Inilah yang disebut dengan despotisme atau kesewenang-wenangan di dalam menafsirkan sebuah ayat dan mengklaim pendapat sendiri sebagai sebuah pendapat Tuhan.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.